Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Handheld gaming PC merupakan sebuah topik yang menjadi tren di tahun 2023 kemarin. Asus ngerilis handheld gaming PC pertama mereka, yaitu ROG Ally ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas pengalaman gue kurang lebih 1 tahun memakai si ROG Ally ini. Bayangin aja untuk satu buah ROG Ally ini itu dibanderol dengan harga sekitar 11,3 juta rupiah. Dan di tahun 2023 ini, sebenarnya Asus ROG Ally ini sudah mendapat cukup banyak potongan harga. Di video ini gue bakal membahas, siap, 1, 2, 3. Oke, pertama-tama hal yang gue suka dari ROG Ally ini mungkin secara form factornya ya. Tapi sebelum itu gue lepas dulu ya casingnya biar lebih gampang. Oke, jadi di sini untuk ROG Ally secara form factor yang bikin gua seneng dari ROG Ally ini adalah ya ini form factornya itu adalah form factor handheld gaming PC yang bikin kalian ngebawa si handheld gaming PC ini cukup mudah banget. Dan ini kalau misalkan kalian ukur ya secara beratnya, ROG Ally ini beratnya menurut gue cukup oke sih, sekitar 1 kg, nggak nyampe 1,5 lah yang pasti. Which is itu kalau buat kalian bawa sehari-hari sih mestinya nggak problem. Terus di sini untuk layarnya sendiri ya, layar dan juga speaker. Ini untuk layar dan speakernya itu menurut gua kualitasnya udah oke banget dibandingkan dengan kompetitornya pada masa itu Steam Deck. Dan mungkin kalau kalian bandingin dengan beberapa kompetitor di tahun 2024 ini, di harga 7 jutaan sih secara kualitas layar dan juga kualitas speakernya itu udah lumayan oke banget. Terus di sini bisa yang kalian lihat ya, untuk layout tombolnya pun juga menurut gua layout tombolnya ini sih cukup lengkap ya. Jadi ini ada tombol left and right button gitu ya. Terus ini ada analog 2 buah, terus ada tombol action button dan juga ada joypad. Terus juga kalian di sini bakal dapat 2 tombol tambahan yang bisa kalian mappingin ke fungsi-fungsi lainnya. Dan juga di sini yang gue seneng di bagian atasnya, dia itu portnya menurut gue ya cukup oke lah secara kelengkapannya. Kalian di sini dapat 1 buah headphone jack. Terus di sini ada micro SD slot dan juga ada USB Type-C yang tergabung dengan XG Mobile Port. Jadi secara kelengkapan port, secara sound, secara gambar menurut gua ROG Ally ini sih udah cukup oke banget. Terus untuk untuk dapur pacu yang dibawa di dalam ROG Ally ini menurut gue juga udah cukup mumpuni banget. Bayangin aja dalam sebuah konsol yang menurut gue sih cukup kecil ini, kalian mendapatkan prosesor AMD Z1 Extreme atau mungkin bahasa prosesor lainnya tuh AMD 7840U. Yang sebenarnya kalau kalian coba buat main game, sebenarnya mungkin agak ngepas ya. Tapi karena mungkin secara form factornya si ROG Ally ini cukup kecil, jadi ketika kalian ganti settingan ke 720p dengan settingan low, secara kualitas gambar yang dihasilkan masih cukup oke, dan ketika kalian memainkan game ini, kalian masih bisa menikmati gamenya, seperti itu. Walaupun mungkin akan berasa agak sedikit isu ketika kalian lempar output ke layar TV 4K ya, atau TV 1080p. Cuman ya so far buat main game standar on the go sih prosesor tersebut sih bisa ngelabas game dengan sangat baik. Terus sekarang gue bakal ngelanjut ke hal yang mungkin bisa dibilang gue netral mengenai si ROG Ally ini. Pertama adalah kelengkapannya. Jadi si ROG Ally ini sebenarnya dapat port namanya XG Mobile ya. Dan port XG Mobile ini nanti bisa kalian colok di sini. Fungsinya apa? Fungsinya itu buat nge-upgrade performance dari ROG Ally ini. Jadi kalian bisa tambahin external GPU yang setara dengan 3070 atau 3080. Cuman yang jadi masalahnya adalah eGPU tersebut atau XG Mobile tersebut secara pricing harga menurut gua agak terlalu mahal ya. Dimana untuk satu buah XG Mobile mungkin harga terendah yang bisa kalian temukan di e-marketplace itu adalah sekitar 17 jutaan. Which is kalau kalian bandingin dengan harga satu buah GPU, itu harganya agak terlalu jauh, gitu. Terus hal kedua yang gue kurang suka dari ROG, bukan kurang suka, yang netral adalah ROG Ally ini sebenarnya bisa banget kalian upgrade performance-nya. Cuman yang jadi masalah adalah, bukan upgrade performance, upgrade storage. Dan yang jadi masalahnya adalah ketika kalian harus upgrade storage dari ROG Ally ini, ROG Ally ini storage yang disupport hanya storage SSD NVMe 2280. Yang secara notabene kalau kalian bandingkan dengan beberapa form factor
NVMe SSD lainnya, harganya sedikit atau ya lumayan lebih mahal. Jadi ya, untuk upgradability ya cukup bisa kalian upgrade. Cuman yang jadi masalahnya tuh buat kalian upgrade, ya biayanya sih menurut gua agak nambahnya lumayan. Terus hal terakhir yang agak netral dari ROG Ally ini, tapi mungkin bisa dibilang lebih ke hal positif adalah ROG Ally ini udah bisa kalian installin software Windows. Karena ROG Ally ini menggunakan basis Windows 11, which is good. Kalian bisa install banyak software, either dari Steam, atau mungkin dari Epic Games, atau even kalau kalian mau install Excel, PowerPoint, dan Word, bisa banget kalian install ke ROG Ally ini. Cuman yang jadi masalah adalah Windows itu secara user experience-nya kurang cocok buat kalian pakai di handheld gaming PC. Karena secara user interface-nya itu lebih diperuntukkan untuk kalian yang menggunakan keyboard dan juga kalian yang menggunakan mouse. Jadi kadang ketika gue memakai ROG Ally ini masih secara user experience-nya masih berasa kurang. Walaupun sebenarnya ROG Ally ini udah dikasih Armoury Crate SE, cuman gue masih tetap berasa software Windows yang bikin bottleneck dari si sistem ROG Ally ini. Terus juga untuk touchscreen-nya gue nggak tahu kenapa ya ketika kalian pakai di Windows, ya emang mungkin karena Windows-nya. Jadi secara user experience tuh agak sedikit sluggish atau agak sedikit berasa nggak fluid, nggak lancar gitu ya kalau menurut gue. Dan sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dari ROG Ally ini. Pertama, hal yang gue kurang suka sebenarnya ada dari gripnya ya. Jadi gripnya ini, menurut gue ketika kalian pakai jangka waktu pendek, itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuma ketika kalian pakai dalam jangka waktu yang agak panjang, gue berasa gripnya ini agak terlalu, terlalu tipis. Jadi kayak tangan cepet pegel. Terus yang kedua juga secara thermal management-nya ya. Thermal management dari ROG Ally ini menurut gua agak sedikit kurang karena ketika kalian pakai buat main game sekitar 30 menitan aja tuh sebenarnya ROG Ally-nya udah mulai berasa anget. Ditambah lagi yang bikin lebih parah adalah micro SD slot-nya itu ditaruh pas di belakang pembuangan udaranya si ROG Ally. Jadi banyak banget gue menemukan case orang-orang yang punya ROG Ally dan micro SD card slot-nya itu rusak gitu. Jadi ya agak disayangkan aja. Terus juga di sini sebenarnya ya, walaupun gue sempat bilang kelengkapan portnya ROG Ally ini lengkap, ada micro SD, USB Type-C, dan juga headphone jack. Cuman, gue masih bertanya-tanya, kenapa USB Type-C ini cuman dikasih satu nih, yang tergabung dengan XG Mobile-nya aja. Satu sisi ya sebenarnya cukup-cukup aja sih buat kalian pakai, USB hub. Cuman, kan jadinya kan kalau kalian cuma punya satu port USB Type-C, jadinya kan satu kalian bagi jadi banyak, itu kan akan membuat keterbatasan lah, gitu. Gue malah lebih prefer ya approach-nya si ROG Ally X atau mungkin approach-nya Lenovo Legion yang punya 2 buah USB Type-C port, which is ya itu lumayan ngebantu banget lah buat kalian gunakan sehari-hari, seperti itu. So, pendapat gue mengenai ROG Ally ini, kalau kalian dapetin ROG Ally ini di harga sekitar 11,3 jutaan, menurut gue sih sangat nggak worth it banget sih. Cuma kalau kalian bisa dapetin ROG Ally ini ya dengan harga marketplace sekarang 7 jutaan, menurut gue ini bisa jadi salah satu pilihan handheld gaming PC yang secara harga sih cukup worth it sih buat kalian pakai. Either kalian mau pakai buat jalan-jalan atau misalkan kalian pengen pakai buat jadi komputer di rumah, ya menurut gue udah bisa dilabas dengan baik oleh si ROG Ally ini. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!